Jadi udah terbaca sebetulnya bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah remote control dari istana tuh. Akademisi Roky Gerung melayangkan kritik keras pada Ketua MK Anwar Usman terkait pernyataan batas usia Capres dan Cawapres. Roky Gerung menyebut bahwa Anwar Usman sudah keluar dari jalur dan melanggar etik. Pernyataan yang dikritik Roky Gerung adalah momen kala Anwar Usman mengisi kuliah umum di sebuah kampus di Semarang, Jawa Tengah. Melalui channel YouTube-nya, Roky Gerung menyebut, seharusnya Anwar Usman mengunci mulut dan tak sedikit pun berkomentar soal perkara batas usia Capres dan Cawapres. Roky Gerung mengatakan, Anwar Usman sudah melakukan hal yang konyol. Roky Gerung mengatakan bahwa seharusnya Anwar Usman bisa diberhentikan karena sudah melanggar etika yang paling dasar. Roky Gerung juga menyebut Anwar Usman tak layak berada di MK dan harus diproses hukum. Roky Gerung menuding Presiden Joko Widodo juga punya andil dan membuat Anwar Usman hanya sekedar remote control dari istana. Jadi jelas dari awal udah baik dan harus dihitung, harus mulai untuk memproses beliau. Karena tidak layak dia ada di dalam satu lembaga yang sebetulnya harusnya imparsial, tapi memberi sinyal. Dan sinyal itu pasti adalah cara berpikir dia. Apakah cara berpikir dia otonom? Mungkin sekali otonom kalau di belakangnya nggak ada preteks bahwa dia adalah iparnya presiden. Kan itu dasarnya kan. Jadi mungkin itu baru seminggu ini ada percakapan dengan Pak Presiden, lalu tersinggung itu, lalu Presiden bilang, iya mungkin kita perlu pemimpin yang muda ya. Memang semua orang ingin pemimpin yang muda tuh supaya ada regenerasi. Tetapi prinsipnya bukan melalui fasilitas yang sudah diduga orang itu untuk seseorang yang namanya Gibran. Kan itu intinya kan. Kalau prinsip itu dipakai nanti untuk tahun depan ya oke, jadi semua orang yang muda bersiap-siap. Kalau sekarang hanya satu orang muda yang bersiap-siap, yang sudah difavoritiskan oleh istana melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi udah terbaca sebetulnya bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah remote control dari istana tuh. Gampangnya begitu. Dengan hipotesis apapun kita tiba pada kesimpulan yang sama tuh. Dan makin jelas bahwa keinginan Pak Jokowi untuk mengendalikan politik juga dengan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi. Makin jelas bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanyalah peralatan istana. Semuanya jadi jelas akhirnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.